wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Pertama, Allah memberikan arahan melalui sebuah larangan. Larangan itu pun sebuah arahan. Allah memberikan arahan tentang bagaimana kita merawat bumi ini. Bagaimana kita melestarikan bumi ini. Nah ini loh, lengkapnya Quran itu ya. Kalau kemarin tentang arkeologi, yang sudah saya sebutkan kemarin ya. Kemudian tentang law atau hukum. Kemudian tentang social science, sosial. Lalu sekarang bicara tentang environment, tentang lingkungan hidup. Itu loh, hebatnya Quran itu. Jadi benar-benar Quran itu guidebook yang nggak ada duanya. Kenapa? Ya karena menyangkut seluruh persoalan hidup manusia. Lengkap, total, benar-benar memberikan, ya lengkap lah, total itu. Nah, di sini jelas dibuktikan dengan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah bumi itu diperbaiki atau diciptakan, itu kan, dengan baik. Artinya kita memang benar-benar diarahkan untuk merawat bumi ini. Ada beberapa tafsir yang menyatakan kalimat ba'da islahiha itu adalah menunjukkan tentang dulu pernah rusak, dulu pernah hancur bumi ini, maksudnya udah pernah dirusak juga oleh perilaku tangan-tangan manusia. Kemudian ada juga yang menafsirkan setelah banjir besar yang melanda bumi ketika zaman Nabi Nuh, di mana Allah menenggelamkan bumi ini untuk membersihkan bumi ini dari tangan kotornya tangan-tangan manusia. Kayak gitu. Nah, dari eh, kalimat itu sebenarnya manusia yang nggak merasa bahwa mereka berbuat kerusakan. Itu sulitnya di situ. Ketika Allah berfirman, la tufsidu fil ard, jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Manusia nggak merasa bahwa mereka nggak berbuat kerusakan, nggak merasa. Kalau misalnya ya sekarang ini, eh, manusia dari sisi alam ya, dari sisi alam. Manusia kalau sekarang misalnya dibilangin, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka bilang, enggak, kami ini memanfaatkan sumber daya alam untuk kemaslahatan umat. Gitu. Dengan cara apa? Yo, ternyata dengan cara dikeruk habis-habisan, tambang sini, tambang sana tanpa adanya apa eh, perbaikan kembali misalnya ya, kayak tambang batu bara gitu. Sudah ada aturannya. Ngambil batu bara silakan monggo. Tapi nanti tolong direboisasi. Artinya di atasnya itu ditimbun kembali, kemudian ditanam pohon, ya kan? Ya, atau kemudian bagaimana agar kubangan-kubangan yang besar itu tidak menjadi kubangan yang merusak alam, tapi bagaimana itu bermanfaat. Tidak ada, kemudian hampir tidak ada lah. Bagaimana memanfaatkan, tapi asal ngeruk tinggal gitu kan. Ya akhirnya memang, tapi mereka tidak merasa bahwa itu tuh merusak bumi. Lalu yang kedua, kalau latus itu fil ard dari sisi perilaku, artinya jangan membuat, janganlah kamu itu berbuat kerusakan dengan perilakumu yang salah itu, ini kan? Ya, dia tidak merasa, ya biasa aja sih. Kami kan eh, punya apa ya, punya hak untuk memanfaatkan bumi ini dengan baik.
Kenapa kok dicegah-cegah, dilarang-larang? Saya kan juga punya hak sebagai manusia, human right, apalah segala. Itu. Lalu yang ketiga, latus itu fil ard, misalnya diartikan sebagai jangan kamu beribadah yang keliru, yang tidak sesuai tuntunan. Manusia juga nggak mau. Oh, kami sesuai tuntunan. Kami ini orang baik. Nah, itu yang disampaikan oleh para apa manusia-manusia itu, baik di tiga seksi tadi, tentang alam, tentang perilaku, maupun tentang cara ibadah. Dan itu jawaban mereka sangat jelas itu, bahwa mereka tidak mau dibilang sebagai pembuat kerusakan. Meskipun mereka sebenarnya di mata Allah berbuat kerusakan. Berarti kan ada standar yang berbeda antara kerusakan yang dimaksud manusia dengan kerusakan yang di mata Allah mereka telah berbuat kerusakan. Karena kalau manusia misalnya tentang alam tadi, buat mereka yang penting duit gitu ya, yang penting menghasilkan uang, ya itu nggak kerusakan gitu kan. Demikian pula perilaku, perilaku masa manusia. Menurut mereka asal nggak ganggu orang lain, saya mau telanjang mau apa itu urusan saya kan gitu. Nah, ini kan standar standar yang beda buat kerusakan. Lalu tentang ibadah juga begitu. Ya, tafsir masing-masing. Menurut saya benar ya sudah, nah, kan? Jadi itu yang tersebut di dalam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Monggo. Yang tadi belum baca, mohon gantian. Ayat 11 dan 12. Di mana orang dilarang berbuat kerusakan, tapi mereka yang bantah, kami orang baik kok gitu. Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Coba. Izin Gus. Sudah ketemu? Silakan. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan mereka mendapat azab yang tidak pedih. Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Wa idza qila itu ya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, itu Sadaqallah. disebutkan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ketika dikatakan naudzubillahi minasyaitonir rajim, ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, qalu innama nahnu muslihun. Kami ini orang yang baik gimana toh? Gitu kan? Kayak yang berulang saya sampaikan, Abu Jahal, Abu Lahab itu merasa dirinya baik karena mereka merawat para jamaah haji sebelum datangnya Islam itu. Itu kan. Tapi ternyata di mata Allah iya, tapi cara beribadahmu itu menyalahi aturan Tuhan, tidak terima mereka. Ya kamu yang bikin-bikin baru, Muhammad gitu kan. Mereka, sehingga kita harus benar-benar sekarang ini supaya tidak termasuk dalam orang yang yusidu fil ard. Ayo kita lihat pertama, perilaku ekonomi kita ini merusak alam enggak? Ini tuh, apakah kita ini cara bertani, cara berdagang, cara apapun, ini cara konsumtif kita dalam hambur-hamburkan energi ini merusak alam enggak? Itu. Yang kedua, terus perilaku sosial kita, tabiat kita, tindakan kita sehari-hari ini loh. Ini sebenarnya berbuat kerusakan enggak di mata Allah? Terus yang ketiga, cara beribadah kita. Sebenarnya cara beribadah kita ini menyimpang enggak sehingga di mata Allah itu berbuat kerusakan atau enggak? Nah, itu yang harus kita pahami supaya ketika Allah berfirman la tufsidu fil ard ba'da islahiha, kita benar-benar melihat bahwa kita sudah tidak merusak bumi lagi. Wad'uhu khawfan wa tama'an, dan kamu berdoa kepada Allah itu harus dengan khaufan wa tama'an. Nah, ini yang kemarin
tadarruan wa khufyatan di ayat yang sebelumnya itu, syarat untuk berdoa itu ya, kalau yang kemarin adalah tadarruan dengan rendah hati, wa khufyatan dan dengan suara lembut, ya kan, ayat sebelumnya. Jadi syarat berdoa yang makbul itu kalau pertama dengan rendah hati, benar-benar rendah hati, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa apa sama sekali. Yang kedua dengan suara yang lembut atau dengan cara sikap yang lembut. Di ayat ini berdoa diberikan syarat lagi. Yang ketiga adalah khaufan, dengan penuh rasa takut ya kepada Allah, itu harus benar-benar tawadhu, sopan, ya kan? Bukan sholat yang lalala pelencing, lamcing, langcim, habis salam langsung pergi. Kok kayak nggak kerasan gitu loh dengan Allah itu. Nah, tawadhu dari tadarruan wa khufyatan, di sini tambahi khaufan, dengan penuh rasa takut. Wa tama'an yang keempat nih. Wa tama'an adalah dengan penuh pengharapan. Jadi meminta kepada Allah itu harus penuh-penuh. Ya Allah, penuh harap. Penuh harap. Ya sampean tahulah. Misalnya kayak sampean orang yang sedang dikejar kebutuhan luar biasa, kemudian butuh hutang ke teman sampean, gimana lah perasaan orang ketika ingin sekali agar dihutangi itu, atau kepingin pinjem banget itu, atau bahkan ketika sampean lagi apa ya, di mabuk asmara, benar-benar cinta dan berharap sekali cinta sampean diterima itu. Atau sebaliknya, ketika sampean apa merasa bersalah kepada orang yang sampean cintai, kemudian sampean minta maaf dan takut sekali kalau sampai permintaan maaf sampean nggak diterima. Ya itu loh, namanya khaufan wa tama'an. Sehingga kalimat khaufan wa tama'an di situ, takut itu termasuk itu. Takut kalau sampai nanti amalnya itu nggak nyampe, takut kalau sampai ibadahnya tidak diterima, takut kalau sampai permohonan ampunnya ditolak, itu. Jadi sampean jangan ikut itu orang-orang yang ngomong, tidak usah takut, itu yang penting doa wis, tidak usah khawatir-khawatir. Loh, ini putus-putus, Gus. Takut itu bukan takut yang lari, tapi takut yang cek. Sì, di sana. Kalau sampai nggak diterima permohonan maafnya ya, itu. Dan ini ada hubungannya juga dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran ini tentang bagaimana cara berdoa itu harus dengan khaufan wa tama'an. Coba dibuka di eh, oh, surat apa? As-Sajdah, surat As-Sajdah
ayat 16. Coba dibuka di surat As-Sajdah ayat 16. Izin Gus. Izin. Silakan. A'udzubillahi minasyaiton. Ayat 16 gitu, Gus. Tinggi, terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan saya Bismillahirrahmanirrahim. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Shadaqallahul adzim. Nah, itu satu di antara ciri orang beriman itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Apa? Lambung mereka itu jauh dari pembaringan. Artinya apa? Mereka itu kalau malam itu enggak menghabiskan malam untuk tidur saja, tapi mengangkat rusuk mereka untuk bangun dari pembaringan, kemudian apa? Tahajud. Gitu loh. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Lalu mereka yad'una rabbahum. Kemudian mereka berdoa dalam tahajud itu dengan apa? Khaufan wa tama'an. Dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Gitu tuh loh. Jadi kita ngomong kita beriman apa itu ada kriterianya. Yang bikin bukan Gus Glory, tapi ya Allah. Nah itu satu di antaranya itu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Tadi dibaca Pak Saiful tadi. Jadi ada kriteria orang beriman itu apa itu ada. Demikian pula sampean dalam mengikuti yang kemarin kita bicara tentang guru, pemimpin, kiai, ulama, pendeta, pastor, apapun lah. Itu lihatlah bagaimana kedekatannya dengan Allah, apakah memenuhi syarat-syarat dan kriteria orang beriman, termasuk satu di antaranya itu. Ini ada ini yang misalnya viral, saya ini nggak mau, saya nggak pernah ini saya tahajud, males saya tahajud itu. Yang penting saya alim, tahajud itu yang kedua. Lah padahal yang kayak gini ini syarat yang diberikan Allah ke kita, mau alim mau ndak. Sampean itu ciri orang beriman adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Yang pertama. Yang kedua dia juga ngomong, dongo tidak perlu, yang penting dongo, ndak usah berat gimana nanti diterima apa padahal ayat ini menjelaskan bahwa syarat untuk berdoa, harus dengan penuh rasa takut dan penuh ya teman, tidak kemudian menghalangi orang karena takut lalu tidak beribadah, enggak gitu, itu keliru. Takut tapi justru berusaha maksimal agar diterima. Takut kemudian berusaha maksimal agar Allah kan yang memberi sandang pangan papan. Tapi manusia sekarang diberi Allah kemampuan untuk merubah misalnya ulat jadi kain atau kapas jadi kain, itu tidak merubah kekuasaan Allah. Nah, kalau yang pawang hujan ini, nah ini yang bernilai kemusyrikan, tidak ada urusan dengan teknologi, tidak ada urusan dengan sains, itu harus kita hindari ya. Tidak usah dibahas dan tidak usah direwes, karena naiknya perbuatan orang-orang nganggur, tapi ya karena banyak orang yang merasa berilmu tapi menggunakan itu ya kita hindari lah. Itu kan apa sih? Nah, kalau mereka merasa bisa ya buktinya berkali-kali dia pawang hujan tapi kehujanan kan ya repot ya. Jadi beda dengan ilmu pengetahuan tadi ya. Oke, ada lagi? Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya ingin mengenalkan yang kemarin saya sampaikan tentang dulur Perancis itu. Sekarang saya bersama dia. Ini adalah you. Maybe say hello and introduction. Assalamualaikum.
And you maybe introduction yourself. Hello, my name is Rudy. Nice to meet you. I'm a friend of Glory, brother, from France, and I'm very pleased to meet you. Oke, jadi saya Rudi, saya adalah temannya Glory dan senang bertemu sampean semua. Maybe you also can tell them how did you meet me, and why you want to visit Java and SPMA, and what your, response and the memories about our 3 or 4 days travel to Java. I met Glory 10 years ago on the boat for Lombok. He helped me to find my hotel and he drove me to my place. And then we kept contact, and I visit him in Denpasar only 2 days. We kept contact during these 10 years. And I promised him to come back and to visit him again. And now he took me to Java's place. And I wanted to go back with my wife in Bali, Indonesia, and Java, to meet people and to meet a new face of Islam, a new culture. Oke. Jadi dia bertemu saya sekitar 10 tahun yang lalu ketika dia juga dibantu oleh Glory untuk ke hotelnya, dan kemudian dia mengunjungi Denpasar, dan saat ini 10 tahun ini kita kontak terus, saling mengenal, dan hari ini mereka berkunjung bersama istrinya. Maybe you also tell them that before this you were not Muslim, and why you convert to Islam, and what the interesting of Islam. Yes, when I met Glory 10 years ago, I wasn't Muslim, but we make friends, a real friendship, and we was already brother. But maybe 3 years after I come back to Indonesia, I became Muslim. Because for me, when I start to read about Islam, and when I saw the nice behavior of the border everywhere around me and in Indonesia, when I saw a lot of people in Islam way, when I start to read, it touched my heart, because for me it was the true way to be happy on the earth, and we had to be thankful to the God that gave us this possibility, and that's why I choose to be Muslim. Oke. Jadi banyak hal yang membuat dia ini, jadi setelah kembali, dulunya dia tidak Muslim, tapi setelah kembali dari Indonesia, dia setelah kemudian bertemu, ngobrol banyak dengan banyak orang, tahu tentang perilaku Islam itu baik, dari Gus Glory, kemudian juga banyak orang yang lain yang memperlihatkan perilaku yang baik, maka dia kemudian memutuskan untuk masuk Islam, dan di mana Islam juga mengajarkan tentang kebaikan, tentang mencontohkan tentang sederhanaan hidup dan lain sebagainya, sehingga dia memastikan untuk masuk Islam tadi itu. Dan sekarang dia merasa damai di Islam, ya. Dan dia bersama dengan istrinya juga. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Rudy, ici d'avoir rencontré Glory et sa famille. On a été très bien accueillis, on a découvert une nouvelle culture qui nous a profondément touchés, surtout le peuple indonésien de Java, qui nous a très accueillis et de gentillesse. Her name is Sugaina, she's my wife, and she's very happy to meet you, your family, and it was a really deep contact and connection with the Java people. They like the way of how the Islam they drive them to. Oke, jadi ini harus 3 ini. Jadi ini namanya adalah Sukaina. Dia pakai bahasa Perancis, sehingga saya harus diterjemahkan dulu ke Inggris, lalu baru saya terjemahkan ke sampean ngangge kromo inggil nih.
Mau kemana itu, Ustaz? Kemudian Islam. Dan alhamdulillah sekarang di Indonesia bisa melihat betapa kebaikan orang-orang di sini. Dan dia senang bertemu dengan sampean semua. Oke? Oke? Say something? Oke, thanks. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah dulur kita Muslim yang insya Allah akan menjadi dulur kita dunia akhirat. Semoga nanti semakin berkembang Islam di Perancis, karena kemarin ceritanya memang di sana sangat sulit untuk menjadi Islam. Dan tapi sekarang dia mantap untuk tetap berada di agama ini. Kita doakan semoga dia menjadi dulur kita dunia akhirat, dan kita juga diberikan Amin. oleh Allah ampunan, Amin. bimbingan selalu di dalam kebenaran ila akhir hasnatin. Amin. Amin. Allahumma sholli wa Amin. sallim Amin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فان لا تظلم ولا يعز من هديت تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت استغفرك واتوب اليك وصلى الله اللهم دفعنا البلاء والوباء وتحسنا من الجن والشياطين وجميع الكفار ربنا ناتنا ولينا اسكابنا من القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم رفع درجتنا في الدنيا ربنا من فقدنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا افرغ لنا صبرا وثبت إيماننا اللهم افرغ لنا صبرا ربنا الله تعالى نبأ برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيدك الأمطار ودك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم